pasti sih kita mungkin dengan keterbatasan yang ada ya, kita hanya bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang kita punyai ya. Paling mungkin dengan suasana ruangannya yang tidak kaku atau tidak formal gitu. Jadi anak-anak lebih leluasa gitu ya, dan tidak terkungkung untuk mereka berekspresi atau menuangkan karyanya gitu. Terus fasilitas ada komputer di sini tuh di dekat ruang anak ya di situ. Jadi siapapun yang mau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas tersebut boleh gitu. Selain buku-buku gitu ya. Terus kemudian juga ada ruangan di lantai 2 untuk kegiatan. Jadi kalau di bawah itu ada perpustakaan, nah kalau di atas ruangan kosong yang memang lapang untuk berkegiatan dan belajar gitu di atas. Dan yang paling anyar deh di belakang kampung buku di bawah kali tuh ada fasilitas, masih dalam proses ya, nanti ada tempat bermain lah anak-anak dan tempat nongkrong, membaca, ngopi, dan ada perpustakaan juga di bawah tuh, perpustakaan jurang di pinggir kali ya, di atas tebing. Sebenarnya Kargo Baca bukan paling unggulan ya, semua sama sih prioritas gitu ya, baik kampung buku atau Kargo Baca. Kargo Baca hanya salah satu media yang berbeda gitu ya, kemasannya gitu. Awalnya sih waktu pas 2017 ya waktu itu ya, semenjak 2010 ke 2017 tuh tidak sedikit gitu pengunjung yang rumahnya jauh gitu, yang datang ke kampung buku gitu untuk mengakses bahan bacaan yang di sini gitu ya. Nah tapi rutinitas itu jarang karena mereka kan rumahnya jauh gitu. Nah dari situ baru kepikiran sih, wah kalau begitu kita yang kesana aja gitu kan, karena di sana nggak ada perpustakaan atau taman bacaan ya. Nah berawal dari situ gimana caranya supaya kita bisa lebih mendekat lagi gitu ya dengan mereka yang jarang kesini kan, awalnya dari situ. Nah terus kemudian kepikiran deh media moda transportasinya apa nih ya. Nah yang paling menarik sepeda, karena sepeda kan nggak berbahan bakar kan. Selain mengedukasi atau mengkampanyekan minat baca, juga sekaligus untuk mengasih tahu bahwa sepeda ramah lingkungan gitu kan. Dan sepedanya itu dibuatlah sedemikian rupa supaya lebih menarik, tidak seperti biasa sepeda pada umumnya gitu ya. Nah awalnya dari situ kemudian dibuatkan oleh buildernya gitu ya, Badrul Alam namanya, yang bikin Kargo Baca di Tangerang gitu. Nah akhirnya lahirlah Kargo Baca gitu. Semenjak itu baru berkelana, waktu itu pas awal-awal ada muncul kita keliling Jawa Barat tuh. Waktu itu berempat dikawal sama 3 teman yang lain gitu selama 11 hari untuk memperingati Hari Aksara Internasional. Itu awalnya. Kalau misalkan sukanya banyak ya. Yang pasti waktu paling berkesan sih waktu berkeliling Jawa Barat itu ya. Karena apa? Karena ternyata tidak jauh dari ibu kota gitu, di Jakarta ya, dari Jakarta ternyata banyak anak-anak yang ini merindukan bahan bacaan. Salah satunya adalah waktu pas kita ke Ciamis itu kan, bawa buku-buku yang emang sengaja buku-bukunya itu dibawa tuh yang kemasannya menarik, yang penuh dengan gambar-gambar yang bagus gitu. Nah waktu pas di salah satu sekolah di sana tuh, anak-anak tuh seperti mendapatkan harta karun gitu. Wah, nggak nyangka gitu antusiasmenya seperti itu. Ternyata pas kita teliti ya bukan anak-anak nggak pengen baca, tapi bahan bacaan yang di sana tuh mungkin ya kurang menarik gitu ya. Nah, makanya dibuat menarik dan harus dibuat titik-titik baca di setiap desa mungkin seperti itu gitu. Nah itu pengalaman yang berkesan gitu. Ada juga yang pengalaman berkesan yang lain gitu. Ada waktu pas di puncak kita turun terus diikutin sama motor kan, waktu pas mau gelap, takut kan, sepi suasana gitu ya. Terus akhirnya penasaran, berhenti di tempat yang agak ramai, terus dia melipir, ternyata dia mau mendonasikan buku. Terus seneng tuh.
Tapi kalau yang apa namanya bukan duka sih, mungkin lebih ke kisah lucu aja gitu. Jadi selama penjelajahan gitu banyak orang yang mengira ada yang dibilang tukang jahit gitu ya. Terus ada yang bilang bawa apa namanya yang diesel gitu ya, aki gitu ya. Barang rongsok gitu. Orang nggak menyangka bahwa itu adalah perpustakaan berjalan gitu. Nah paling kejutan-kejutan seperti itu aja sih, bukan pengalaman duka ya. Ya paling kalau dari sisi yang berbeda pengalaman dukanya ya kayak ban kempes mungkin di satu tempat yang jauh dari bengkel gitu ya. Terus pernah juga waktu beberapa hari yang lalu waktu pas di Kebagusan turun boxnya lepas gitu, hancur, selingnya putus. Nah itu pengalaman dukanya lebih ke fisik ya, fisik sepedanya gitu. Kalau biasanya kan justru pagi ya, tiap weekend, nggak pernah weekday itu nggak pernah. Kalau weekday total di kampung buku gitu di sini. Nah kalau misalkan keliling tuh, kalau yang kelilingnya dekat, nah biasanya sama istri naik motor, saya naik sepeda. Karena apa? Karena sepeda kan membawa bukunya terbatas tuh, bukunya terbatas. Nah buku-buku yang lebih banyak lagi dibawa motor gitu sama istri. Terus teman-teman yang lain juga suka mengawal gitu kalau yang pas ada waktu luang gitu dari situ tempat kita bawa tikar gitu ya, terus digelar di satu tempat itu. Kemudian ya anak-anak disediakan ini juga sih, selain menyediakan bahan bacaan, gambar, alat-alat gambar, terus read aloud ya, membacakan nyaring, ngobrol gitu, tebak-tebakan, apapun lah biar anak-anak itu lebih berkesan, ramai, dan emosinya lebih dekat lagi gitu. Kalau bagi saya sebuah penghargaan itu bukan diukur oleh seperangkat plakat gitu ya, atau piala, piagam, atau hadiah atau apapun gitu ya. Kalau menurut saya ukuran penghargaan bukan itu ya. Tapi kalau menurut saya penghargaan yang bisa saya rasakan, yang saya terima itu adalah kalau misalkan anak-anak itu bisa memanfaatkan koleksi bahan bacaan ini ya, ketika mereka memegang buku terus membacanya, itulah penghargaan buat saya gitu, kebahagiaan buat saya gitu. Terus yang lainnya juga, kalau penghargaan itu buat saya ketika anak-anak itu ada perubahan gitu, perubahan dalam hal apapun sih. Yang paling sederhana itu adalah penghargaan buat saya kalau misalkan anak-anak yang tadi belum bisa baca jadi bisa baca, yang tadinya pemalu jadi berani. Nah itulah penghargaan menurut saya tuh, seperti itu. Kalau yang paling ditekankan itu adalah bahwa kampung buku ini ya, taman baca masyarakat yang ada di Cibubur ini adalah milik kita. Nah, jadi kalau misalkan ditanya nih siapa nih penjaga perpustakaannya gitu ya, selalu ada pertanyaan seperti itu juga sih kadang ya, ini siapa yang jagainnya gitu. Saya selalu jawab bahwa semua pengunjung adalah penjaga gitu ya. Nah jadi ini adalah milik bersama, mari kita rawat sama-sama. Kemudian anak-anak yang datang itu kita akan beri kesan yang mendalam ya, terus kesan yang membuat mereka ingin lagi berkunjung ke sini. Entah itu dalam bentuk obrolan biasa atau dalam pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat mereka gitu. Nah di samping itu juga kita ngasih apresiasi juga, misalkan kalau misalkan ada anak yang paling rajin kesini ya, paling sering baca buku, nah kita suka ngasih apresiasi berupa hadiah gitu. Nah dari situ mungkin anak-anak bisa lebih termotivasi lagi gitu untuk datang ke perpustakaan dan mengakses bahan bacaan. Terus yang lain juga kita terapkan belajar sopan santun gitu ya, terus bagaimana cara menghargai orang lain. Nah itu nilai-nilai yang secara tidak langsung kita berikan gitu. Nah seperti itu. Hiburan yang paling murah itu adalah buku. Jadi tidak ada hiburan yang paling murah selain buku.